ngobras di episode kesekian, aku aja lupa. Nah, dan hari ini aku sudah bersama dengan PKH. Nah, PKH itu apa sih? Nah, aku juga nggak tahu. Dan inilah orang-orangnya. Hai semuanya. Nah, boleh nggak sih? Aku kan nggak tahu nih PKH itu apa dan kalian itu siapa. Boleh nggak diperkenalkan diri dulu? So, dari siapa terserah. Kayak statusnya single atau enggak, bertempat di mana dan ngapain aja gitu. Halo, nama aku Len Paturahman. Aku pendamping PKH, tugasnya di Kecamatan Condong, mendampingi dua kelurahan, Kelurahan Bapakansari dan Kelurahan Cicahem. Jumlah dampingan aku ada 272 KPM. Banyak loh. Terus yang di sebelahnya siapa? Halo, saya Budi Andoyo. Saya ditugaskan di Kiara Condong sebagai pendamping sosial PKH dan juga diamanai sebagai koordinator tingkat kecamatan. Saya selain sebagai koordinator juga mendampingi 3 kelurahan, yaitu Kebon Kangkung, Kebon Jayanti, dan Sukapura. Total dampingan saya ada 286 KPM. Baik, makin banyak. Selanjutnya di sebelahnya. Halo, nama aku Teguh Sugiarto. Saya sebagai pendamping sosial PKH Kecamatan Kiara Condong. Saya mendampingi 3 kelurahan, Kelurahan Babakansari, Kebon Jayanti, dan Kebon Kangkung. Jumlah dampingan saya berjumlah 231. Terima kasih. Lumayan. Nah, ini ada cewek satu-satunya. Ini siapa nih? Ayo. Halo, aku Nadia Prastika, dipanggil Nadia. Saya mendampingi wilayah Kebon Kangkung dan Sukapura. Kebetulan juga warga asli Kebon Kangkung. Waduh, di daerah mana tuh? Di RW 7 Bumi Kiara. Oke, RW-nya RW keren ya. Nah, balik lagi nih, aku kan orang awam nih, aku nggak tahu banget nih tentang PKH. Jadi boleh nggak sih untuk awal-awal nih aku pengen tanya apa itu PKH dan kenapa ada PKH, dan bisa nggak sih kayak kasih tahu sejarahnya sedikit banget di Kota Bandung, di Kebon Kiara Condong khususnya. Sok, siapa yang mau jelasin? Baik, Pak Budi. Baik, pada mulanya adanya PKH di Kota Bandung umumnya juga itu dimulainya tahun 2013, karena pada awalnya tahun 2013 itu hanya 22 kecamatan percobaan yang di ACC. Kemudian salah satunya adalah Kecamatan Kiara Condong. Kemudian tahun 2015 itu dilengkapi perluasan 8 kecamatan yang lain, jadi total 30 kecamatan di Kota Bandung itu sudah ada program PKH. Nah, kemudian pada awalnya itu untuk di Kecamatan Kiara Condong itu pada tahun 2013 itu peserta PKH itu berjumlah 715. Pada awalnya 715 calon peserta PKH, dan kemudian divalidasi menjadi 517 peserta PKH yang lolos menjadi peserta PKH. Dan kemudian setiap tahunnya ada perluasan peserta PKH sampai sekarang tahun 2020 ini menjadi 1.825 KPM PKH. Nah, penambahan itu bukan berarti banyaknya bertambah kemiskinan, bukan ya. Jadi perluasan itu untuk mencakup semua warga miskin agar merasakan program PKH. Jadi bukan bertambahnya warga miskin, tapi untuk mencakup semua warga miskin itu biar merasakan program ini. Nah, setiap tahun pun atau setiap waktu pun kita di program PKH itu ada juga yang terjadi graduasi atau penurunan PKH. Baik itu ada yang graduasi alami, graduasi mandiri, ya, atau maupun graduasi paksa. Ya. Nah, graduasi mandiri ini untuk KPM yang sadar, yang merasa dirinya mampu dan mapan dengan akhirnya mengundurkan diri dari program PKH. Nah, kalau graduasi alami itu yaitu KPM tersebut sudah tidak punya tanggungan PKH. Nah,
mungkin kami jelaskan dulu apa itu PKH. Ya, bahwasanya program PKH itu adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga tidak mampu yang terdaftar di basis daftar terpadu atau kalau sekarang di DKS, ya, yang mempunyai tanggungan, salah satunya adalah ibu hamil atau punya tanggungan anak balita atau APRAS, atau mempunyai tanggungan anak sekolah SD, SMP ataupun SMA, atau mempunyai tanggungan lansia atau disabilitas berat. Nah, apabila di keluarga yang terdaftar di DTKS itu mempunyai tanggungan itu, dan ketika kita seleksi menjadi program atau peserta program harapan, ketika ada tanggungan yang saya sebutkan salah satunya minimal, akan masuk menjadi peserta atau lolos menjadi peserta program harapan. Jadi awal mulanya program PKH itu ya adanya MOU, jadi bukan sewenang-wenang dari pusat langsung ngasih ke pemerintah daerah, enggak. Jadi atas permintaan pemerintah daerah terlebih dahulu. Nah, dengan tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang yang disyaratkan oleh pemerintah pusat. Nah, itu barangkali sejarahnya adanya PKH awal mulanya seperti itu. Oke. Tapi aku penasaran deh, kan tadi udah dikasih tahu juga ya siapa aja yang memang berhak mendapatkan bantuan PKH. Tapi sebenarnya bantuan PKH ini bantuan apa aja? Apakah bantuan pendidikan atau emang ada yang lain gitu selain itu? Atau mungkin ada yang mau jelaskan yang lain? Atau Bu Nadia boleh, atau Bu Teguh, atau Bapak boleh? Ada dong. Sebenarnya PKH itu bantuan non tunai bersyarat. Untuk awal tahun 2000, saya masuk 2016, dulu hanya bantuannya berupa uang. Uang itu bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan. Nah, pas tahun 2017 ada bantuan berupa komplementaritas, yaitu BPNT, bantuan pangan non tunai. Apa itu bantuan pangan non tunai? Bantuan pangan berupa beras saja, Bu. Oh. Nah, sekarang berubah lagi menjadi BSP. Oh. Apalagi BSP itu? Bantuan sembako pangan, Bu. Nah, itu isinya bisa beras, ya, ada protein, ada mineral, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Jumlahnya itu 200.000 itu per bulan. Jadi per bulan sampai memang orang yang menerima bantuan itu dirasa sudah cukup mampu untuk yang tadi ya, graduasi secara alami atau memang sadar diri lah ya, mohon maaf. Kalau udah datang ke Ngobras tuh udah bukan lingkup formal soalnya sebenarnya, jadi santai aja. Oke, tapi nih ya, despite dari itu semua, nih, saya ada pertanyaan surprise seperti biasa. Nah, saya tuh pengen nanya, jadi boleh nggak sih kasih tahu aku suka dukanya selama menjadi pendamping PKH gitu? Apakah ada yang susah dihandle atau emang ada yang mudah gitu kan? Kalau mudah mah ya bukan duka lah ya. Susahnya itu bisa diceritain nggak sama aku? Terserah siapa mau cerita atau satu-satu juga Saya boleh. dulu ya. Mungkin kalau masalah suka dan duka semua punya cerita ya, untuk barangkali satu-satu nanti ya. Kalau saya sendiri sukanya itu secara kepuasan untuk mendampingi para peserta PKH itu, jadi ada nilai kepuasannya tersendiri. Ya, kita banyak istilahnya banyak saudara, silaturahmi akhirnya, dan secara kepuasan kita ada lebihnya di situ. Nah, kalau sedih atau dukanya itu ketika kita melihat ada dampingan atau binaan kita yang enggak cair. Ya, kita melaksanakan pesan kemarin sedangkan KPR tersebut sedang butuh. Ya. Nah, itu kadang untuk prosesnya ada lama. Nah, yang kedua juga ketika kita keliling ke lapangan itu ada beberapa yang mungkin kondisinya sama atau di bawahnya itu belum merasakan program ini. Nah, sementara untuk mendapatkan program ini melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pemerintah. Nah, itu yang menjadi
kita ketika keliling ke lapangan melihat kondisi seperti itu, jadi kita mengiris juga. Nah, di sisi lain kita ingin ingin mencoba untuk membantu mereka, cuma di sisi lain karena terbatas aturan prosedur untuk menjadi program atau peserta program harapan itu melalui prosedur tertentu yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Wah sih kalau misalnya orang yang kita tolong itu bisa terbantu lah. Apalagi saya juga beberapa kali lihat ke wilayah gitu, apalagi orang-orang yang kurang ya benar kepuasan itu sendiri. Terus gimana nih Bu Nadia, ada lagi? Kalau kesan dan pesan apa suka ya? Suka dong. Bukan kesan dan pesan belum. Ya. Itu nanti terakhir. Kalau suka dan duka saya, sukanya dulu ya Bu ya. Sukanya saya menjadi pendamping sosial TK itu ada kepuasan tersendiri. Selain kita sama seperti Pak Budi tadi, Pak Budi ya, selain bersilaturahmi, ketemu banyak orang, menjadi seperti saudara. Jadi kepuasan tersendirinya itu membantu warga masyarakat yang kurang mampu, yang masih kurang dari kita. Dari situlah kita masih bisa merasakan bersyukur ya. Terus yang kedua, sukanya dikagumi ibu pasti ya. Terus tapi tidak melenceng dari sistem prosedur SOP ya, standar SOP-nya. Sukanya itu sih kalau saya Bu. Jadi membantu orang dengan rasa kepuasan tersendiri tadi. Itu sih. Itu kalau saya sukanya dulu kan ya. Iya. Dukanya mah belum ya. Belum nih. Oke. Lanjut. Aja, Pak. Apa mau nangis dukanya? Boleh. Dukanya nih pedih gitu. Dukanya nggak sekalian kali. Dukanya Pak mungkin di saat warga masyarakat yang kita bantu ada permasalahan seperti ya sama seperti kata Pak Budi, uang PKH-nya tidak cair, berasnya tidak cair, itu masih merasakan ada suatu PR yang belum terselesaikan, karena ini kan berkaitan juga dengan bansos ya, memang harus dirasakan di saat keluarganya butuh, ini nggak cair, kami harus mengusahakan pendamping menjadi sosok pahlawan tanpa tanda jasa lah bisa disebut. Ya seperti itulah dukanya sih. Terkadang sudah kita usahakan, tetapi realita di lapangan ya berbeda. Nah itu Masih ada nih, 2 lagi nih. ya Benar Dari benar saya. ya. Tadi udah, Bu Nadia dulu. Belum berkata satu patah kata pun nih. Kalau dari aku sih suka dukanya dulu deh. Sukanya sebenarnya hampir sama karena kita bisa membantu orang yang membutuhkan gitu kan. Tapi kalau dukanya aku rada beda kayaknya. Dukanya juga sama. Kalau misalnya ada yang misalnya berasnya nggak cair kan suka gitu ya teh, berasnya kadang zong gitu, terus atau nggak uangnya tuh kadang nggak cair gitu. Tapi kadang juga karena di PKH itu ada peraturan, ada syaratnya gitu ya teh, penerimanya itu mereka harus ikut FDS. FDS itu Family Development Session. Jadi kita di situ semacam penyuluhan gitu. Jadi ada materinya banyak, materi tentang pengasuhan anak, tentang kesehatan dan gizi banyak. Nah itu harus mereka ikutin setiap bulan gitu. Nah kadang ada juga nih, karena itu syarat ya teh ya, kalau misalnya syaratnya nggak dipenuhin kan pasti nanti ada dampaknya. Dampaknya itu ya bantuannya bisa ditunda atau bisa sampai dikeluarkan dari kepesertaan PKH gitu. Nah kadang banyak juga yang ngeyel gitu, males ikut pertemuan gitu kan kadang ke kita juga jadi sebel gitu kan, kayak jengkel gitu. Nah bantuannya mau tapi mengikuti peraturannya itu nggak mau, ada banyak yang kayak gitu. Jadi kadang itu sih dukanya. Ya maksudnya nggak ada kawan-kawan. Gitu. Jadi kalau dari aku sih kayak gitu. Ada Ini biar ada curhat session aja gitu. Nanti sebelum yang serius-serius lagi, karena pertanyaan saya masih banyak. Lanjut. Apa ya, sama semua sih ya. asik. Dari Kan suka. kadang di dalam suatu pekerjaan pasti ada suka duka pribadi juga gitu. Ya. Selain yang dirasakan sama orang lain, pasti ada apa tuh? Mungkin ada tambahan ya, kalau dari suka
hampir semua pendamping pria itu memiliki kepuasan batin ketika kedampingannya itu mendapatkan haknya. Nah itu yang sangat membuat kita senang ketika tidak ada lagi yang saldo nol atau zong, karena seperti kata Pak Teguh tadi itu menjadi PR yang harus diselesaikan oleh pendamping tersebut. Nah ketika dukanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi, Pak Teguh, Neng Nadia ya. Ada tambahan mungkin ketika para KPM, apalagi yang KPM yang baru ini belum mengetahui aturan PKH ya. Ketika kita suruh untuk mengumpulkan administrasi untuk keperluan penginputan data, mereka tidak menyampaikan. Nah itulah yang jadi kendala ketika saat pas pencairan si uangnya tidak sama dengan uang mereka. Jadi diprotes ya. Nah ini kan tadi udah udah aku minta cerita pribadinya. Sekarang kembali ke mekanisme PKH ya. Nih aku ada pertanyaan. Jadi kalau bagaimana nih mekanisme pembayarannya dan nominalnya berapa gitu per bulannya, dan tadi kan udah dijelasin tuh dapat bantuan apa aja. Nah bisa nggak dijelasin? Siapa nih yang mau dijelasin? Kemudian lagi, oke boleh. Mekanisme pembayaran dan emang per bantuan bisa dirinci nggak nominalnya berapa? Karena itu pasti pukul rataan ya? Enggak. Jadi per keluarga beda? Beda. Oke, tapi boleh lah dikira-kira aja misalnya. Jadi pada awalnya untuk sistem pembayaran di PKH itu kan secara tunai pada awal tahun 2013 sampai 2017-an lah, itu secara tunai di kantor pos dulunya. Nah sesuai dengan arahan Menteri Sosial pada waktu itu Ibu Khofifah pada tahun 2017 itu bantuan dan juga arahan Pak Presiden, bantuan untuk PKH ini yang tadinya tunai menjadi non tunai, yaitu melalui perbankan ya, dan Bank Himbara yang di Kota Bandung itu yang ditunjuk adalah BNI. Nah di situ dibikinin para KPM itu dibikinin buka rekening, bikinin ATM itu yang namanya KKS, yang kartunya merah. Mungkin barangkali nggak ada yang memegang kan, karena kita tidak diperbolehkan memegang, jadi mungkin Bu Sarah juga tahu kartu yang merah itu KKS. Nah itu yang dipergunakan untuk mengambil bantuan PKH maupun BPNT atau BSN secara non tunai. Nah jumlahnya tentunya untuk keluarga yang satu dengan yang lainnya itu beda-beda, tergantung banyaknya tanggungan ya. Sebagai contoh ya, kalau untuk anak balita itu ya, anak balita itu adalah 2.400.000 per tahun ya, itu kita hitung per tahun ya, per tahunan dulu. Kemudian untuk anak apras atau ibu hamil juga sama, 2.400.000 per tahun ya. Kemudian untuk anak SD itu 900.000 per tahun. SMP itu 1.500.000 per tahun ya. Kemudian anak SMA itu 2 juta per tahun. Nah untuk penyalurannya itu sebelum COVID normalnya itu adalah per triwulan ya, jadi 1 tahun itu 4 kali ya. Hanya karena COVID jadi dialihkan per bulan dulu, dan nanti setelah COVID sudah beres kemungkinan balik lagi normal menjadi triwulanan. Nah dari jumlah tahunan itu baru di jatuhnya, kalau per triwulannya berarti jatuh dibagi 4 semua. Nah itu kemudian dan untuk masing-masing keluarga itu dibatasi cuma 4. Nah, maksimal itu 4 tanggungan. 4 tanggungan, berarti 4 anak berarti ya? Ya, 4 tanggungan ya. Ya, dan juga sekarang lebih diperketat lagi untuk tahun 2020 itu ada kebijakan baru, itu dibatasi kehamilan 2 ya. Nah, karena nanti biar tidak bertentangan dengan BKKBN ya, karena takutnya nanti bertentangan berbantuan nanti jadi hamil lagi, makanya sekarang diperketat untuk kehamilan kedua, yang ketiga sudah nggak di cover. Nah itu barangkali ada yang ditambahkan. Nah
sebenarnya punya pertanyaan next nih. Tapi karena apa? Ada yang mau ditambahin dulu? Udah. Jadi gini, kan tadi Bu Nadia sempat bilang banyak banget karena nggak semua peserta itu bisa nurut apa yang kita arahkan lah ibaratnya. Nah ini kan tentang hak dan kewajiban. Kalau misalnya kita kan memberikan hak kepada mereka, tapi mereka tidak melaksanakan kewajiban, apa resikonya untuk para peserta? Jadi kalau salah satunya itu kan mereka harus ikut FDS ya teh, Family Development Session. Tapi ada juga persyaratan lainnya. Misalnya kalau anak sekolah itu harus absennya di sekolah minimal 25%. Nah itu kita juga verifikasi ke setiap sekolah-sekolah yang menjadi tugas kita. Jadi diperiksa absennya yang anak penerima PKH. Kalau yang kesehatan posyandu itu anaknya harus ke posyandu. Jadi diperiksa juga KMS-nya di posyandu. Terus lansia juga lansia ke posyandu. Jadi kalau misalnya mereka nggak melaksanakan kewajibannya, nggak ke posyandu, anaknya jarang sekolah gitu kan, atau nggak ikut pertemuan yang bulanan sama kita FDS, nah itu bisa ada sanksinya itu bisa bantuan ditunda, atau kalau misalnya nanti sampai terus-terusan gitu nggak melaksanakan kewajibannya bisa juga dikeluarkan ya Mas ya dari kepesertaan PKH. Nah, tapi kadang kan gini ya, kalau di lapangan itu tidak semudah Bapak melanggar stop gitu. Nah, itu kan termasuk struggle ya. Itu gimana cara menghandle jika hal itu terjadi? Itu kalau di lapangan biasanya para pendamping PKH pertama kalinya memberikan teguran ringan berupa lisan. Kalau masih melanggar peraturan PKH itu yang kedua pendamping sosial melakukan teguran tapi agak lumayan gitu ya. Maksudnya lisannya lebih ke mau mulai menandatangani berkas, karena di PK itu ada yang dinamakan berita acara, bila mana KPM PKH mau mengundurkan diri ataupun keluar itu harus mengisi form berkas berita acara. Dan kalau masih tetap melanggar 3 kali itu tidak ada ampun ya dari pendamping sosial PKH, langsung diberikan eksekusi, tapi secara dari hati ke hati dan mempertimbangkan antara hak dan kewajiban, karena kita juga mempunyai bukti apakah dia suka posyandu, apakah anaknya suka rajin ke sekolah, dan juga apakah sering mengikuti pertemuan FDS atau tidak ya, seperti itu ya Pak Budi ya, Pak Dani. Benar ya, mungkin itu Bu. Ada tambahan mungkin Pak Dani. Kalau misalnya ngomongin kewajiban, hak dan kewajiban ya, kan haknya kan dapat bantuan ya, berupa uang tunai dan lain-lain. Nah, kalau kewajibannya peserta ya berarti itu selain FDS ada lagi nggak, bisa dirinci nggak apa aja gitu, satu-satu? Mungkin Bu Sarah perlu diketahui Bu Sarah ataupun warga Kebun Kampung khususnya terkait serta PKH atau program PKH itu selain dapat haknya, mereka dapat punya kewajiban untuk berjalan. Iya. Jadi memang program PKH itu beda dengan program yang lain ya, karena program PKH itu memang ada kewajiban yang harus dijalankan. Nah, haknya juga ada, yaitu menerima bantuan sesuai dengan tabungan yang dimiliki. Kemudian kewajibannya yang pertama itu kewajibannya bagi yang punya anak balita, anak apras itu wajib harus datang memeriksakan tumbuh kembang anaknya baik ke posyandu maupun ke fasilitas kesehatan. Itu wajib ya, mungkin setiap sebulan sekali atau sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Kemudian yang punya tanggungan ibu hamil itu harus wajib memeriksakan kandungannya sesuai dengan aturan dari fasilitas kesehatan. Nah, kemudian yang punya anak sekolah baik SD sampai SMP, dia mempunyai kewajiban anaknya harus sekolah. Nah, umpama nih di warga peserta PKH dia punya anak usia sekolah, tapi dia nggak sekolahnya, nggak kan kantor, nggak akan ditanggung di kantor.
jadi harus yang masih aktif sekolah. Nah, pertama harus wajib aktif sekolah. Yang berikutnya, kehadirannya tidak boleh kurang dari 85%. Itu wajib bagi anak sekolah. Nah, kemudian yang berikutnya, bagi pesertanya sendiri, dia punya kewajiban mengikuti kegiatan pembinaan setiap sebulan sekali. Ya, pembinaannya namanya P2K2 ya, atau FDS. P2K2 itu adalah pertemuan peningkatan kapasitas keluarga. Ya, kalau istilah Inggrisnya FDS ya, Family Development Association ya, itu bahasa merahnya mungkin ya. Ya. Nah, itu 3 kewajiban yang harus mereka jalani. Ya, apabila mereka tidak menjalankan kewajiban itu atau tidak komit, maka ada sanksi yang akan mereka kenai. Ya, sanksi pertama itu mereka akan ditunda bantuannya. Ya, pada tahap pertama, ya, di triwulan pertama, triwulan kedua, ya, masih kayak gitu terus ditunda lagi. Ya, triwulan ketiga masih seperti itu, baru dicabut. Jadi nggak boleh 3 kali triwulan atau 3 tahap itu tidak komit atau kewajibannya tidak dijalani. Jadi harus ada perbaikan. Nah, jadi seperti itu di PKH itu tidak selamanya dia menjadi peserta PKH kalau mereka tidak menjalankan aturan atau kewajiban yang ada di PKH. Tentunya mereka mau nggak mau harus keluar dari peserta PKH. Nah, terkait masalah tadi yang disampaikan ditanyakan ke Bu Nadia tentang bagaimana kalau kesulitan itunya nggak nurutin sama aturan yang ada. Sebelum masuk PKH itu ketika kita seleksi itu kita sudah sampaikan, ya sudah sampaikan ke mereka bahwasanya nanti kalau lolos menjadi peserta PKH ini haknya, ini kewajibannya. Apabila kewajibannya nggak dijalani maka mohon maaf, Bapak bisa ditunda atau Ibu bisa ditunda bantuannya atau bisa dicabut kembali bantuannya. Jadi sudah ada komitmen di awal. Jadi komitmen itu yang membuat bukan kami. Jadi memang dari aturan dari PKH pendamping. Jadi udah jelas hitam di atas putih juga ya. Nah, aku sempat baca-baca sih kayak kan ini merupakan program keluarga harapan yang berisikan harapan ya. Yeah. Tapi ada juga strategi transformasi PKH. Bisa dijelasin nggak sedikit tentang itu? Ini pertanyaan terakhir dari aku kok, janji terakhir. Apa itu strategi transformasi PKH? Apa yang akan ditransformasi dan emang harapan ke depannya itu seperti apa? Karena sebenarnya apalagi di era COVID ini ya, pandemi ini, bantuan itu sangat berharga gitu. Coba. Strategi transformasi. Jadi dalam pertanyaan aku ada 2. Perubahan mindset juga pasti kan. Ya, jadi memang tujuan dari PKH itu, jadi yang menjadi pembeda antara program PKH dengan program lainnya itu yang pertama itu adalah adanya hak dan kewajiban. Yang kedua yang menjadi rohnya PKH, ruh yang PKH itu adalah pertemuan pembinaan. Itu yang perubahan atau pertemuan untuk merubah mindset mereka. Nah, memang untuk merubah mindset itu memang harus perlahan-lahan, tidak seperti membalikkan tangan ya. Nah, cuman kita tetap harus selalu berusaha karena itu sudah menjadi tupoksi dari para pendamping untuk melakukan itu agar mindset mereka berubah. Nah, pertemuan yang kita lakukan setiap bulan itu memang ya alhamdulillah puji syukur kita ada perubahan sedikit ya. Memang ada beberapa yang sadar mengundurkan diri dan juga kalau dari sisi ekonominya itu, kemudian dari sisi ekonominya juga ada yang sudah sedikit-sedikit mulai merintis usaha kecil-kecilan. Nah, karena memang mereka itu dididik, dibina untuk agar sedikit merubah ya, setidaknya nanti mereka yang tadinya tangannya di bawah meminta nanti biar bisa merubah tangannya di atas menjadi selalu memberi bermanfaat bagi orang lain. Nah,
itu. Kemudian perubahan dari perilaku sosialnya untuk khusus di wilayah Kiara Condong itu mereka kita sarankan ya, kita instruksikan untuk mereka harus berkontribusi ke wilayah, menjaga lingkungannya. Salah satunya yang sudah berjalan itu adalah GPS. Nah, mereka itu sebagai wujud dari penerapan materi yang kita sampaikan tentang kesehatan lingkungan, dan puji syukur mereka sedikit-sedikit 80% itu melaksanakan itu. Nah, dari sisi yang tadinya mereka sebelum jadi peserta PKH itu tidak saling mengenal dengan tetangganya, dengan kewilayahannya, sekarang dengan adanya kegiatan GPS itu mereka jadi bersosialisasi dengan tetangganya, ya. Kemudian lingkungannya jadi berubah menjadi bersih. Kemudian mereka jadi bisa menjaga kesehatan di lingkungan keluarganya maupun lingkungan sekitarnya. Nah, itu perubahan yang terjadi dari materi yang kita sampaikan tentang kesehatan lingkungan. Nah, itu memang ada 14 materi ya yang kita sampaikan ke setiap bulannya ya, di pertemuan P2K2 itu ada 5 modul, 14 materi, 19 sesi. Untuk mendukung program wali kota Bandung juga tuh kan. Ya, kita sudah berada di penghujung penghujung acara kita ngobrol bareng Sarah. Malu terus sebentar. Terima kasih banyak. Mungkin Tentang data dari mana awalnya itu mungkin yang lebih ini. Kalau data boleh sih, sebenarnya saya juga pengen minta itu karena bagaimana cara yang mengumpulkan data, tapi mungkin di next session aja kali ya. Bersambung kali ya. Ini cuman pengenalan awal dulu. Nanti untuk mendapat data dari mana kita bisa tadi aku bisa nangkep ternyata kan para PKH-nya langsung turun ke lapangan, langsung ngedata kan. Nah mungkin benar kan? Langsung dapat datanya nih, ya udah deh belum ending dapat. Nanti diikat perkat aja. Yang saya perlu luruskan ya, bahwasanya kami pendamping PKH itu bukan pendata, kami pengguna data. Oh, pengguna data, bukan pengambil data juga. Bukan. Oke. Jadi bagian pendatanya sudah ada sendiri. Nah, jadi kalau kami luruskan bahwasanya data peserta PKH itu sama dengan data penerima bansos lainnya, yaitu yang sudah ada di PKS. Nah, benar-benar sudah ada di sistem, jadi kalau memang belum terdaftarkan nggak bisa dipaksakan ya, karena kadang itu adalah struggle yang kami alami di pihak kelurahan nih. Jadi kalau untuk segala bantuan semua ada di DTKS dan itu sudah tersistem. Jadi perlu digarisbawahi, pertebal lagi bahwasanya kami pendamping itu bukan pendata, kami pengguna. Nah, jadi sekali lagi pendamping itu adalah pengguna data ya. Jadi tidak bisa ya. Jadi tidak bisa orang tiba-tiba datang ke kami untuk mendaftar PKH, nggak bisa, karena itu sudah ada prosedur, aturan prosedurnya ya. Jadi jangan sampai warga percaya ke orang-orang oknum atau apa, sini saya masukkan ke PKH, tidak bisa ya. Kami pun yang sebagai petugas PKH tidak bisa untuk memasukkan orang menjadi peserta PKH, karena situ sudah ada sistem aturan prosedur untuk masuk ke dalam data PKS ya. Jadi intinya program PKH pesertanya mengambilnya dari data DTKS. Jadi jangan percaya sama oknum-oknum yang nawarin kalau misalnya ada yang bisa daftarin ke PKH atau bantuan apapun, karena itu semua sudah tersistem. Sekarang udah maju cuy. Itu kayak banyak, karena emang wilayah itu struggle kayak gitu ya, banyak banget oknum. Jadi mungkin itu pesannya ya dari para pendamping PKH kita. Terima kasih banyak sudah hadir, tetap semangat dan jangan menyerah, jaga kesehatan ya. Jangan menyerah menghadapi struggle yang ada, dan apalagi ternyata kepuasannya tidak ternilai ya. Membantu orang itu kepuasannya tidak pernah ternilai oleh harta. Saya Sarah Alfi Jadi terima kasih telah datang ke ngobrol. Sampai jumpa di next episode. Pesan terakhir sebelum iya. Boleh Bang Budi, yang keras dong. Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya. Karena sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang